Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita dimanapun, kapanpun terus meningkatkan iman, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah dawuh, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah kamu mencari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk melengkapi sifat-sifatnya Allah. Dan sifat utamanya Allah, dari 99 sifatnya Allah atau nama Allah, itu ada sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Ada sifat maskulin, ada sifat feminin. Dan satu-satunya makhluk yang mempunyai dua sifat bersama-sama itu adalah manusia. Beda kalau malaikat itu hanya sifat jamaliyahnya saja. Kalau iblis itu hanya penuh dengan jalaliyahnya saja. Tapi kalau manusia ini representasi dari sifat jalaliyahnya Allah, juga representasi dari sifat jamaliyahnya Allah. Sifat jalaliyahnya Allah adalah sifat yang keras, yang keren. Allah zat yang maha adil. Jangan berbuat sesuatu, nanti pasti ada pengadilan yang paling seadil-adilnya, yaitu pengadilan Allah. Allah zat yang maha membalas. Siapapun yang berbuat baik itu buruk maupun yang baik akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan. Ini adalah sifat-sifat jalaliyah, maskulinnya Allah. Al-Mutakabbir, Allah adalah zat yang maha besar. Al-Qahhar, Allah zat yang maha memaksa. Jadi ada sifat yang keras, tapi Allah juga punya sifat yang lembut, seperti Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberi. Al-Latif, Allah zat yang maha lembut. As-Sabur, zat yang maha sabar. Ar-Rahman,
zat yang maha penyayang, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwa manusia ini adalah handmade-nya Allah. Khalaqtu biyadayya, dalam Al-Quran Allah itu adalah ciptaanku, bukan khalaqna biyadayya, tapi khalaqtu biyadayya. Benar-benar ini bukan pabrikan, tapi ini adalah handmade-nya Allah. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, dari sifat maskulin dan sifat feminin, sifat keras dan sifat lembut ini, yang paling banyak adalah sifat lembutnya. Maka kalau baik terus, nanti juga tidak merepresentasikan asma-asma Allah yang 99 itu. Makanya ada satu ungkapan, seandainya seluruh dunia ini orang itu berbuat baik, maka Allah juga tetap akan menciptakan orang yang berbuat dosa. Mengapa? Karena untuk melengkapi sifat Allah Al-Ghafur, Allah dan yang Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang dosa, siapa yang akan diampuni? Oleh karena itu bapak-bapak hadirin sekalian, mari kita bersama-sama, karena penciptaan Allah ini kepada manusia ini adalah ada sifat keras dan lembutnya, dan semua itu datangnya dari Allah. Ada Al-Hadi, ada Al-Mudhil. Al-Hadi adalah zat yang maha memberi hidayah. Siapa yang diberi hidayah? Di sono ada malaikat. Ada Al-Mudhil, Allah zat yang maha menyesatkan. Di sono ada siapa yang disesatkan? Adalah setan atau iblis. Di sini Al-Hadi, di dunia ini ada Kanjeng Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada yang disesatkan seperti Firaun. Saat ini orang yang diberi hidayah, orang-orang yang datang Jumatan di masjid. Tapi juga Al-Mudhil, ada orang yang disesatkan sampai ada azan pun tidak terdengar, sampai mati dia tidak pernah datang ke masjid. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, makanya ada seorang sufi yang namanya Syekh Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwa ditanya, seperti Jalaluddin Ar-Rumi juga begitu, ditanya, apakah saudara benci kepada iblis? Apakah saudara benci kepada iblis yang suka mengganggu manusia? Apa katanya Ali Sufi? Kecintaanku kepada Allah memenuhi semua rongga-rongga yang ada di dalam diriku. Jadi tidak ada rongga, tidak ada ruangan sedikit pun untuk membenci yang lain kecuali hanya cintaku kepada Allah. Jadi orang itu kalau cintanya kepada Allah kuat, berarti orang itu akan kecil membenci orang. Sekalipun orang itu tidak baik. Semakin orang itu besar suka benci kepada orang, suka marah, suka senangannya bertengkar, berarti orang itu semakin tipis cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita ini senang ngerasani orang, menjelekkan orang? Apakah kita sering menghina orang? Apakah kita sering maido orang? Berarti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, berarti semakin kecil ruang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ruangannya sudah penuh dengan cinta kepada Allah, berarti tidak ada ruang untuk membenci makhluk-makhluknya Allah. Karena ada Al-Hadi, ada Al-Mudhil, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, makanya Allah jauh di dalam Al-Quran, manusia itu adalah penciptaan yang sempurna. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dalam takwim yang sangat baik.
Bapak-bapak hadirin, mari kita bersama di dalam hidup ini selalu mengedepankan cinta kepada semuanya. Karena itu semua adalah Al-Hadi, representasi dari Zat yang Maha memberi petunjuk. Kalau orang yang belum baik, itu adalah representasi dari Al-Mudil, adalah Zat yang Maha menyesatkan, dan ada tentu orang yang disesatkan. Maka kita cintai semuanya. Bapak-bapak hadirin, jangan ada ruang untuk membenci orang lain. Al-Quran itu adalah, kalau diperas ya, kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab suci dari Allah itu kalau diperas menjadi Al-Quran. Al-Quran ini kalau diperas menjadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalau diperas menjadi basmalah. Basmalah ini kalau diperas menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dari akar kata yang sama, yaitu Rohimah, yang artinya cinta. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang di dalam hidup ini tidak gampang membenci makhluknya Allah, tidak gampang suka menghina makhluknya Allah. Mari kita semua cinta, sayang kepada sesamanya, cinta kepada makhluknya Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semua ditambah diberi oleh Allah panjang umur. Amin. Dan diberi oleh Allah hati yang hidup, bahwa semua itu adalah dari Allah yang harus kita cintai. Kita harus hati yang baik. Kalau hati kita baik, akan menemukan kebaikan di kemudian hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Amin. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.